Kemudian beliau melanjutkan wa alaika bi islahi dzati bainihim, dan haruslah Anda memperbaiki hubungan antara sesama mukmin ya. Terutama kalau ada tanda-tanda tidak baik ya, ada tanda-tanda apa eh, retak hubungan antara orang mukmin yang satu dengan yang lain, itu harus ada usaha untuk mempersatukan, untuk mendamaikan orang yang sesama mukmin kok berselisih. Kenapa kok demikian? Kata pengarang kitab ini, fa innalil islahi fadlan yazidu ala fadlin nafli minas salati wassiyam. Karena di dalam mendamaikan orang yang berselisih ya, itu akan mendapatkan keutamaan yang melebihi keutamaan sholat sunnah sebanyak apapun atau puasa sunnah. Jadi ada orang ya ahli sholat sunnah, ahli puasa sunnah. Terus yang satu tidak begitu ahli sholat sunnah, tapi yang wajib dijaga. Ya. Tapi dia senang ya mendamaikan orang. Kalau ada orang yang tidak rukun atau ada tanda-tanda putus hubungan, didamaikan. Orang yang senang mendamaikan orang ini justru mendapat keutamaan lebih daripada ya, orang yang ahli sholat sunat dan ahli puasa sunnah. Mengapa demikian? Karena kalau sholat sunnah sebanyak apapun kan manfaatnya untuk dirinya. Orang sholat sunat banyak, malam tidak tidur. Itu manfaatnya untuk dirinya. Puasa sunnah setiap hari itu manfaatnya untuk dirinya. Tapi ketika orang menasihati orang, mendamaikan orang, itu manfaatnya untuk ya. Kalau sesama mukmin, ya kelompok mukmin yang satu dengan yang lain kok didamaikan, ya, menjadi damai. Itu manfaatnya untuk seluruh umat Islam, gitu apa? Yang tadinya karena apa? Ya, ada permusuhan, ada apa? Ya, saling memutus hubungan akan datang ya, menjadi sebab datangnya murka Allah, datangnya azab, datangnya bala. Tapi setelah didamaikan menjadi rukun, ini justru berubah jadi turun rahmat. Ya, maka manfaatnya untuk seluruh umat Islam itu loh. Dengan bersatunya umat Islam itu maka yang mendapatkan manfaat bukan orang itu saja tapi orang lain ya. Makanya lebih utama amal yang manfaatnya untuk orang lain daripada yang manfaatnya untuk dirinya sendiri ya. Berarti orang sholat sunat banyak dibanding dengan ngaji. Ngaji seperti ini jauh lebih besar pahala ngaji gitu loh. Karena kalau sholat sunat kan untuk dirinya. Kalau ngaji bisa disampaikan kepada orang lain. Ya setidaknya kita memakmurkan masjid, ada syiar. Itu ada nilai lebih yang manfaatnya bersifat umum ya. Begitu juga orang ya bisnis ya. Kerja, cari rezeki yang halal. Asalkan caranya benar ya. Asalkan caranya benar, kemudian tidak melanggar ya, syariat, ya, tidak meninggalkan kewajiban, terus niatnya untuk membiayai ya, orang yang menuntut ilmu atau membiayai orang lain atau apalagi membiayai perjuangan Islam. Maka ya, orang yang kerja walaupun di pasar tapi niatnya untuk membantu ya orang lain, apalagi membantu perjuangan Islam, apalagi membantu anak-anak yang tidak punya biaya untuk menuntut ilmu agama, itu walaupun di pasar kerja nilainya lebih utama daripada sholat sunnah. Jadi walaupun dia mungkin gara-gara kerja ini tidak sempat sholat sunnah, tapi yang satu sholat tok tidak kerja, itu lebih besar pahalanya ini karena apa? Manfaatnya untuk orang lain ya. Sedangkan sholat sunat manfaatnya untuk dirinya sendiri ya. Maka ketika ada seseorang yang dibanggakan di hadapan Nabi,
ada anak yang sergap ngaji, sergap ibadah, sergap tahajud Nabi. Nabi tanya, siapa yang membiayai anak ini? Pamannya Nabi. Oh, pamannya jauh lebih baik daripada anak ini. Walaupun kelihatannya di pasar, tapi pamannya dapat ya. Pahala ngajinya anak ini setiap ngaji, pamannya di pasar dapat pahala. Anak ini sholat sunat, sholat hajat, pamannya dapat karena yang membiayai anak ini adalah pamannya. Seperti itu ya. Jadi mana-mana yang manfaatnya itu untuk ya orang lain, apalagi secara umum ya, itu jauh lebih besar keutamaannya daripada sholat-sholat sunat dan puasa-puasa sunnah. Kemudian wala siyama bainal walid wa waladih. Lebih-lebih antara kalau ada tanda-tanda tidak baik antara orang tua sama anak, anak sama orang tua, atau mungkin suami kok ada tanda tidak baik hubungannya dengan istri atau sebalikannya, atau mungkin saudara yang satu dengan yang lain, maka ini lebih-lebih gitu loh. Ketika ada orang berusaha mendamaikan ya, itu pahalanya bisa mengalahkan sholat-sholat sunnah, bisa mengalahkan puasa-puasa sunnah. Oleh karena itu diterangkan dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, di antaranya dari sahabat Abi Darda radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdhala min darajatis siyam was shalah was sadaqah. Kata Nabi, maukah aku beritahu kalian dengan amalan yang lebih utama daripada puasa sunnah, daripada sholat sunnah, daripada sedekah sunnah? Qalu, para sahabat menjawab, bala. Iya wahai Nabi, mau ya, mau ya. Apa itu Nabi? Qala islahu dzatil baini, yaitu memperbaiki hubungan antara dua orang yang berselisih ya, mendamaikan orang yang ya putus hubungan atau yang berselisih. Itu pahalanya kata Nabi lebih utama daripada puasa, daripada sholat dan daripada sedekah. Kenapa? Fa inna fasata dzatil baini hiyal haliqah. Karena rusaknya hubungan antara sesama mukmin ini menjadi penyebab turunnya bencana, turunnya bala. Jadi ketika orang itu mendamaikan, berarti menyelamatkan orang ini dari bala, dari bencana. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Juga dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, qala beliau sahabat Anas berkata kepada sahabat Abi Ayyub, ala adulluka ala tijaratin, ya, maukah ya aku tunjukkan Anda pada suatu dagangan yang menguntungkan di akhirat? Ya, qala sahabat itu menjawab, ya, bala ya Rasulullah. Ya wahai Rasulullah. Apa itu? Ya, tas'a fi islahi bainan nas, fi islahin bainan nas idza tafasadu, ya, yaitu Anda berjalan untuk mendamaikan antara dua orang apabila hubungannya sudah retak, sudah rusak, ya, sudah putus hubungan, berusaha berjalan. Dengar di sana ada mungkin kelompok mukmin yang satu kok ya tidak rukun sama kelompok yang lain, datang ya supaya dirukunkan, didamaikan. Nah, ini kata Nabi ya merupakan dagangan yang pasti menguntungkan di akhirat. Ya. Sampai disebutkan dalam hadis yang lain, begitu mulianya mendamaikan orang itu loh, begitu besar keutamaannya sampai tidak berdosa, tidak dilarang, walaupun orang itu bohong, tapi dalam rangka mendamaikan orang. Itu disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim.
laisal kadzdzab alladzi yusli'u bainan nas wa yanmi khairan au yaqula khairan ya. Tidak ya, bukanlah orang pembohong, orang yang mendamaikan antara manusia. Walaupun dia bohong, tapi tujuannya supaya damai ya. Jadi mungkin ada orang yang padahal sesama mukmin, apalagi ada hubungan famili, kerabat, kadang-kadang saudara kandung, kok putus hubungan. Kadang-kadang sering terjadi demikian. Yang mana itu umumnya ya, umumnya sebabnya itu sebab yang sepele, sebab dunia, sebab kadang-kadang rebutan dunia ya. Nah ini kok ada orang datang, kasihan ini apa saudara kandung kok putus ini ya. Nah, saya tak kepingin ya. Dia datang kepada yang satu mengatakan salamnya saudara sampean yang di sana, tadi saya ketemu kirim salam. Dia minta maaf sama sampean ya. Dia kepingin ketemu sampean tapi belum sempat. Ya. Padahal sama sekali tidak. Seperti ini bohong gitu Tapi tujuannya supaya hilang kebencian kepada saudaranya tadi. Oh, berarti saudaraku enggak benci ya. Berarti seperti itu Terus datang kepada sana ya. Ya, terus menyampaikan saya habis dari saudara sampean ini ya, dia kepingin ketemu sampean, dia minta maaf kirim salam tadi katanya. Padahal tidak ya, seperti itu sehingga ya yang tadinya ada suudzon dan sebagainya mungkin dianggap akhirnya hilang itu sehingga suatu saat ketemu atau mungkin dia terus datang baik. Wah, alangkah besarnya pahala orang yang mendampingkan walaupun harus bohong tapi tujuannya murni untuk ya mendamaikan seperti itu ya.